Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam. Kali ini bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno, yakni Rahmawati Soekarno Putri beserta rekan-rekannya terkait dengan peraturan KPU atau PKPU tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam Pilpres 2019 lalu. Putusan MA nomor 44 tahun 2019 tersebut sebetulnya sudah diputus pada 28 Oktober 2019 lalu. Namun, MA baru mempublikasikan amar putusannya di situs MA pada 3 Juli 2020. Pertanyaannya, mengapa putusan tersebut baru dipublikasikan sekarang? Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro menyatakan bahwa publikasi putusan tersebut masih dalam jangka waktu penanganan perkara yang diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, apa substansi hukum putusan MA tersebut dan sejauh mana putusan itu mempengaruhi keabsahan hasil Pilpres 2019 yang memenangkan pasangan calon Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebelum ke perbincangannya, saya akan membedah terlebih dahulu apa sebetulnya isi putusan MA nomor 44 tahun 2019 yang mengabulkan sebagian permohonan Rahmawati. Nah, pemirsa, MA menyatakan bahwa ketentuan pasal 3 ayat 7 peraturan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam Pilpres bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa KPU telah membuat norma baru dan memperluas penafsiran atas Undang-Undang nomor 7 tentang pemilu, atau dengan kata lain, KPU dinilai telah membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pemilu. Apa isi selengkapnya dari pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019, kita akan lihat di sini disebutkan bahwa dalam hal hanya terdapat 2 paslon dalam Pilpres, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyaklah sebagai paslon terpilih. Sementara kalau pasal 416 ayat 1 dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 atau kita kenal dengan Undang-Undang Pemilu, disebutkan bahwa paslon terpilih yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara Pilpres dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Artinya memang ada 2 substansi yang berbeda kalau kita lihat dalam pasal 3 ayat 7 PKPU dan juga pasal 416 ayat 1 di Undang-Undang Pemilu. Kalau di pasal 3, pemirsa, dilihat bahwa substansinya ini menjelaskan jika terdapat 2 paslon. Sementara kalau dalam pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu ini tidak disebutkan secara jelas apakah ini ketentuan untuk 2 paslon atau lebih dari 2 paslon. Tapi yang jelas, kalau dalam pasal 3 PKPU itu lebih sederhana. Jadi jika hanya 2 paslon, siapapun yang memperoleh suara terbanyak dialah pemenang Pilpres. Sementara kalau dalam pasal 416 tidak otomatis, tetapi harus lebih dari 50% dari jumlah suara Pilpres, kemudian ada sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari provinsi di Indonesia, setengah jumlah provinsi. Artinya dia harus 20% suara di minimal 18 provinsi di Indonesia untuk bisa disebut sebagai pemenang pemilu. Kita akan lihat berikutnya. Nah, bagaimana sebetulnya perolehan suara pasangan calon Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 yang sebetulnya sudah berlalu 1 tahun yang lalu? Jokowi Ma'ruf Amin ini memperoleh 55,5% suara atau 85,6 juta suara. Sementara Prabowo Sandi 44,5%, 68,6 juta. Jadi sebetulnya kalau secara ketentuan lebih dari 50%, Jokowi Ma'ruf Amin ini sudah lebih dari 50%. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah perolehan suara Ma'ruf ini minimal 20% di setengah jumlah provinsi di Indonesia? Kita akan lihat sebaran kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Ternyata Jokowi Ma'ruf Amin ini meraih suara di atas 20% di 21 provinsi. Artinya sudah lebih dari setengah total provinsi di seluruh Indonesia. Artinya sebetulnya meskipun menggunakan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu pun, Jokowi Ma'ruf Amin ini tetap menang karena perolehan suaranya lebih dari 50%, di atas 20% di 21 provinsi. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kemenangan Jokowi
Ma'ruf Amin ini terganggu dengan adanya putusan MA yang mengabulkan sebagian uji materi dari Rahmawati yang mengatakan bahwa pasal 3 yang diatur dalam PKPU, pasal 371 yang diatur dalam PKPU itu bertentangan dengan pasal 461 ayat 1 dalam Undang-Undang Pemilu. Itu adalah pertanyaannya, apa implikasinya terhadap kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin? Nah, untuk menjawabnya pemirsa, kami akan langsung berbincang dengan Komisioner dari KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi, dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Selamat malam, Bapak-Bapak. Mas Pramono, Pak Hamdan, apakah sudah bergabung? Ya, selamat malam ya. Baik, saya sudah melihat Mas Pramono di sini. Pak Hamdan Zulfa, apakah sudah bergabung? Oke, Ya. Nanti akan live by phone ya dengan Pak Hamdan Zulfa. Selamat malam. Mas Pramono, saya ke Anda terlebih dahulu. Apakah putusan MA nomor 44P tahun 2019 ini mempengaruhi hasil Pilpres? Kalau kita bicara undang-undang pemilu atau hukum kepemiluan gitu ya, sebenarnya putusan Mahkamah Agung ini, putusan MA nomor 44 tahun 2019 ini sebenarnya tidak punya efek, tidak punya pengaruh terhadap hasil Pilpres tahun 2019. Setidaknya kalau bagi saya ada 3 argumen. Pertama adalah bahwa putusan MA ini itu kan diputusnya tanggal 28 Oktober 2019. Betul. Jadi sementara yang dibatalkan oleh putusan MA ini adalah peraturan KPU tentang peraturan KPU nomor 5 2019 itu kan tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Nah, proses penetapan calon terpilih hasil Pilpres 2019 itu sudah dilakukan oleh KPU pada tanggal 30 Juni. Ya. Tanggal 30 Juni 2019. Jadi, peraturan KPU itu sudah selesai dipergunakan tanggal 30 Juni. Sementara putusan MA-nya itu baru keluar tanggal 28 Oktober. Apalagi pasangan presiden wakil presiden terpilih sudah dilantik tanggal 20 Oktober. Artinya putusan itu tidak bisa berlaku surut karena di sana ada asas non retroaktif. Jadi putusan hukum ini tidak bisa berlaku surut pada sesuatu yang sudah lewat di belakangnya. Baik, itu secara kronologi ya. Kemudian yang kedua? Nah, yang kedua, sebenarnya KPU itu kan tidak membuat norma baru. Karena sebenarnya sudah ada putusan MK nomor 50 tahun 2014. Itu diputuskan tanggal 3 Juli 2014 yang mengatur soal jika Pilpres hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, maka penentuan pemenang itu akan diperoleh oleh pasangan calon yang mendapatkan suara lebih banyak dari yang lain tanpa memandang persebarannya, begitu. Jadi itu sudah ada putusan MK nomor 50 tahun 2014 yang membatalkan pasal 159 ayat 1 Undang-Undang 42 2008 tentang Pilpres. Gitu ya. Jadi Mas Pramono, apakah pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 itu didasari oleh putusan MK nomor 50 tahun 2014 itu? Betul. Jadi ketika KPU menambahkan norma di pasal 3 ayat 7 itu semata-mata kita menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2014. Sementara prinsip putusan Mahkamah Konstitusi itu kan berlaku seterusnya untuk siapa saja begitu. Ini beda dengan putusan MK mengenai hasil pemilu yang hanya mengikat pada pihak-pihak yang berperkara. Tetapi ini kan PUU, pengujian undang-undang atau judicial review. Sehingga begitu diputuskan oleh MK, maka putusan itu berlaku terus-seterusnya begitu. Ya. Jadi dengan adanya putusan MK, kemudian sekarang putusan MA mengatakan hal yang berbeda, apakah Anda sebetulnya mempertanyakan kenapa bisa berbeda antara putusan MA dengan apa yang sudah diputuskan oleh MK sebelumnya? Ya, kalau MA kan berargumen bahwa yang dibatalkan oleh MK itu kan Undang-Undang 42 2008, sementara peraturan KPU ini kan turunan Undang-Undang 7 2017 begitu. Jadi
memang kalau bagi kami tentu logika itu lompat karena putusan MK itu bersifat erga omnes, Baik. jadi berlaku seterusnya untuk siapa saja begitu. Baik, Mas Pramono, ditahan dulu mumpung di sini ada Pak Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di tahun 2014. Pak Hamdan, selamat malam. Ketika Anda waktu itu menjadi Ketua MK, ada putusan MK yang intinya secara tafsiran mengatakan jika paslon ini hanya dua calon saja, maka tidak berlaku itu ketentuan pasal 416 ayat 1 di Undang-Undang Pemilu. Waktu itu tafsirannya, latar belakang sampai munculnya tafsir seperti itu bagaimana, Pak Hamdan? Dulu memang ada permohonan yang meminta penafsiran terhadap Undang-Undang Pemilu yang pada saat itu berlaku, yang tidak mencantumkan mengenai case ketika hanya dua pasangan calon, sehingga pada saat itu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa jika hanya ada dua pasangan calon, maka calon yang peroleh suara terbanyak itu yang ditetapkan sebagai presiden yang terpilih. Nah, ini dilatari oleh pertimbangan penafsiran yang pada saat itu kita berdasarkan penafsiran sistematik, ya, dan apa yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang Dasar pada saat itu. Dulu konstruksi pasal 6 itu sehingga tidak adanya diatur ketika hanya dua pasangan calon, konstruksinya adalah pasangan calon itu banyak. Sehingga diperkirakan dari pasangan calon yang banyak itu yang tidak hanya dua akan masuk pada dua putaran. Ya. Nah, jadi kalau masuk pada dua putaran dengan tidak memenuhi syarat, misalnya tidak ada yang mencapai 50%, plus dari ada yang mencapai 50% tapi tidak merata, 20% lebih dari setengah provinsi, maka masuk putaran kedua. Nah, karena konstruksi berpikir pada saat itu tidak mengenai dua calon, maka MK berkesimpulan bahwa kalau hanya dua calon, maka yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Berarti Pak Hamdan, kalau setelah adanya putusan itu kan KPU akhirnya menerjemahkan putusan MK tersebut dengan akhirnya membuat PKPU nomor 5 tahun 2019 pasal 3 ayat 7 yang mengatakan bahwa paslon terpilih adalah paslon yang memiliki suara terbanyak. Berarti itu sebetulnya sudah sesuai dengan putusan MK? Sudah sesuai, hanya saja begini. Dulu sebenarnya DPR ketika melakukan penyempurnaan Undang-Undang Pemilu, mencantumkan putusan MK itu dalam pasal itu. Tapi sepertinya DPR kelupaan begitu. Sehingga tidak salah juga KPU, karena tidak ada dalam undang-undang yang terakhir itu merujuk pada norma yang disebutkan dalam putusan MK. Itu tidak ada masalah juga. Boleh juga begitu. Jadi sekarang Pak Hamdan, pertanyaannya kan yang banyak ditanyakan publik adalah implikasi dari putusan MA ini terhadap hasil Pilpres. Apakah ini akan mengganggu keabsahan dari kemenangan Jokowi dan Maruf Amin? Ya, jadi cara berpikirnya begini. Yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu adalah pengujian atas pasal sekian, saya lupa itu peraturan KPU. Ya, pasal mengenai mekanisme penetapan pasangan calon terpilih. Jadi objeknya adalah peraturan KPU. Itu adalah judicial review. Bukan case penetapan pasangan calon itu sendiri, tapi pasal yang menjadi sandaran penetapan pasangan calon itu. Nah, dalam hukum lazim dalam hukum tata negara atau hukum administrasi negara ada presumption of constitutionality atau presumption of legality. Setiap undang-undang atau peraturan undang-undang sepanjang belum dibatalkan atau belum dicabut
oleh pembentuknya, maka peraturan perundang-undangan itu legal gitu, konstitusional. Nah, apa yang terjadi dalam kasus ini kalau kita baca, Ya. Mahkamah Agung memutuskan pada tanggal 28 Oktober tahun 2019. Sementara pada bulan Juli tahun 2019 sudah ada penetapan pasangan calon terpilih. Dan Ya. tanggal 20 Oktober sudah ada pelantikan presiden. Oke. Nah, putusan itu baru keluar pada 28 Oktober. Nah, putusan itu tidak bisa berlaku surut. Oke, tidak berlaku surut. Ya, Tapi Pak Hamdan, jadi- apakah artinya putusan MA ini mengabaikan putusan MK di 2014? Oh, enggak ada urusannya. Ini pengujian terhadap peraturan KPU. Jadi dua hal yang Jadi berbeda tidak ya? menguji dua hal yang berbeda, nggak ada urusannya gitu. Oke. Itu. Saya kembali ke Mas Pramono. Mas Pramono, kalau begitu di tahun 2024 nanti ketika membuat PKPU untuk Pilpres di tahun 2024, bagaimana KPU akan mengatur soal penetapan pasangan calon terpilih nantinya dengan adanya putusan MA ini? Tentu kami berharap ketika ke depan ini kan Komisi 2 DPR dan pemerintah sedang menyusun revisi Undang-Undang Pemilu lagi. Nah, kita berharap putusan MK yang tadi kita diskusikan itu, nomor 50 tahun 2014 itu dijadikan norma, dijadikan norma undang-undang di undang-undang yang baru nanti, begitu sehingga bisa mengikat pada semua pihak. Meskipun bagi kami, bagi KPU sebenarnya dengan keluarnya putusan MK itu pun sebenarnya sudah mengikat semua pihak, begitu. Oke, tapi tetap ya menurut KPU sekarang itu betul-betul harus dibahas bersama dengan DPR, dijadikan norma yang baru masuk dalam PKPU sehingga nanti tidak akan muncul lagi, akan menutup celah untuk munculnya judicial review yang sama. Ya, saya setuju dengan Pak Hamdan tadi. Mungkin di revisi undang-undang kemarin juga sebenarnya sudah masuk, tetapi Pak Hamdan menyebut tadi kelupaan begitu. Kita berharap ke depan proses revisi undang-undang pemilu kita lebih teliti, lebih cermat, sehingga hal yang sifatnya fundamental seperti ini terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih itu tidak terluput lagi gitu. Oke, terima kasih Mas Pramono. Terakhir ke Prof. Hamdan supaya tidak dipersoalkan lagi dan menimbulkan polemik soal peraturan PKPU yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, terutama soal jika nantinya paslon hanya ada 2 lagi, apa yang harus dilakukan Prof. Hamdan? Ya, ke depan tentu sekali lagi undang-undang pemilu itu diperbaiki, ditambahkan pasalnya sesuai dengan putusan MK. Kalau hanya 2 pasangan calon, ini lebih sederhana dan sudah selesai masalah. Ke depan kalau dihadapi hanya 2 pasangan calon, nggak ada masalah, nggak ada protes, nggak ada gugatan lagi, sehingga KPU dengan mudah tinggal mengutip saja ketentuan undang-undang itu. Tidak akan ada pengujian lagi ke depan. Itu akan memberikan kepastian hukum agar tidak menimbulkan polemik lagi. Gitu saja itu, nanti biar dimasukkan dalam undang-undang saja itu norma yang diputuskan oleh MK itu. Terima kasih Prof. Hamdan Zulfa atas pandangan Anda dan juga Mas Pramono Ubaid atas waktu Anda di Prime Talk hari ini.